Teman-teman, jadi di dalam permintaan dari Musebeni bahwa di sesi kedua ini ingin membicarakan hubungan orang tua dan anak, ya. Maka di dalam Stronger Merit itu adalah kelas online bagi Pak Sutri yang saya create tahun lalu mulai 1 Mei, dan sekarang sudah ada 20 angkatan dan sudah ada 100 alumni Pak Sutri di berbagai kota di Indonesia. Juga sekarang ini saya sudah ubah menjadi digital. Nah, digital artinya mereka mau akses kapan saja bisa. Jadi tidak harus via Zoom online seperti ini. Nah, maka di dalam kelas tersebut ada 4 chapter penting yang saya dalam pergumulan dengan Tuhan, karena namanya Stronger Merit ya. Jadi apa sih yang harus akhirnya dibicarakan secara serius untuk kurikulum ini bisa betul-betul menolong setiap pasutri bertahan melewati masa pandemik ini. Nah, jadi yang pertama saya mengajarkan tentang how to have intimacy with God yang genuine. Oke. Jadi bagaimana supaya di dalam masa-masa pandemik seperti ini kita bisa membedakan antara intimacy with God yang genuine dengan yang hanya religiosity. Nah, religiosity itu apa? Ya, misalnya saya ketemu cukup banyak orang yang ternyata membaca Alkitab ya atau saat itu kan karena supporting dari community, tetapi bukan dorongan dari dalam. Nah, artinya kalau dia dilepaskan dari community tersebut, kemungkinan kebiasaan itu akan hilang. Nah, tetapi yang genuine adalah sesuatu motivasi dorongan dari dalam, dan yang kedua, dia pasti melahirkan akan buah-buah yang baik. Nah, sedangkan kalau religiosity itu hanya mengajarkan, menjadikan kita seseorang yang mungkin banyak sekali tahu tentang kekristenan. Tetapi maaf, saat berbicara kepada istri masih kasar. Berbicara kepada anak masih tidak memperhatikan akan perasaan mereka. Nah, ini yang kita seharusnya boleh self-reflection menghindari. Sepanjang hari ini kita sudah intimacy with God, apakah kita mengalami sesuatu yang berubah di dalam kerohanian kita, di dalam karakter kita, di dalam respon kita kepada situasi, apakah makin mendekati apa yang Tuhan mau. Nah, yang kedua, berbicara soal healthy communication. Jadi dalam keluarga itu harus ada komunikasi yang sehat. Dan itu harus dimulai keteladanannya dari ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu itu seringkali saling mendiamkan, maka tidak heran nanti anak-anak juga mengambil pola respon yang sama. Ya, tapi kalau dalam rumah tangga tersebut ada keakraban, ada keceriaan, oke, ada saling perhatian, maka anak-anak pasti mengambil akan keteladanan tersebut. Nah, ketiga itu berbicara tentang wonderful sex in marriage. Jadi bagaimana suami istri betul-betul bisa menikmati hubungan seksual bukan hanya di awal-awal pernikahan saja, tetapi terus sampai 5 tahun pernikahan, 10 tahun, 15 tahun, 20, 25, ya, sampai di dalam keadaan senior. Sebenarnya bisa menikmati antara intimacy, passion, dan komitmen. Karena love yang sejati mengandung ketiga unsur tersebut, yaitu intimacy, passion, dan komitmen. Dan passion itu bergerak di dalam ketertarikan seksual satu sama lain. Nah, kemudian sampai kepada bagian terakhir, saya berbicara soal yang sudah lari ke hubungannya ke anak, yaitu bagaimana suami istri harus membangun sebuah family system, di mana jikalau family system ini betul-betul menghadirkan akan Tuhan, maka pelan-pelan itu akan tercipta apa yang disebut sebagai family altar. Ya, family altar. Nah, saudara-saudara, bagaimana ini akhirnya kita boleh, khususnya di masa pandemik seperti ini, dalam setiap rumah tangga Kristen, itu bisa disatukan oleh family altar. Dan ini pergumulan kita semua. Ya, kita sudah dikurung dalam satu rumah, kalau masih tidak ada family altar juga, wah berat sekali rasanya ya. Dan bagaimana ya kita bisa membangun satu mindset paradigma yang tepat tentang family altar itu sendiri. Karena jangan-jangan istilah ini juga menjadi satu momok, satu ketakutan. Apa sih itu family altar ya?
Dan saya merasa cukup banyak keluarga Kristen ternyata tidak melakukan hal ini. Terlebih juga pada saat dilakukan itu dirasa tidak menyenangkan bagi anak-anak. Dan itu dirasa membosankan. Nah, sehingga saya melihat bahwa family altar adalah sesuatu hal yang adalah hanya buah saja. Buah dari apa? Buah dari ayah dan ibu ataupun sepasang suami istri yang memelihara akan intimacy with God. Nah, saya akan mencoba memaparkan hal ini setahap demi setahap. Pastinya nanti kalau Bapak Ibu nanti ada yang kurang memahami, boleh ya untuk nanti ditanya jawab, kita akan lebih perdalam. Nah, firman Tuhan yang saya mau ajak kita membacanya, mari kita lihat dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat mulai yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, saya akan bacakan bagi kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, saudara-saudara, saya pikir perintah ini tidak berubah sampai hari ini. Bahwa kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang sudah ditebus oleh Kristus, Tuhan kita, dia sudah mati, bangkit dan hidup bagi kita. Maka ini pun tetap menjadi satu hukum yang kita pelihara seumur hidup perjalanan iman kita. Yaitu apa? Yaitu kita belajar terus-menerus. Sampai hari ini saya juga belajar. Ya, bagaimana saya bisa belajar mengasihi Tuhan saya, Allah saya, dengan segenap hati saya, dengan segenap jiwa saya, dan dengan segenap kekuatan saya. Begitu. Nah, kalau berbicara tentang mengasihi Tuhan, sebenarnya what is the symptom? Kira-kira ada tanda-tanda apa sih dalam kehidupan kita, di mana itu menjadi satu bukti daripada kasih kita kepada Tuhan? Apakah karena kita banyak pelayanan, maka kita mengasihi Tuhan? Apakah karena kita itu adalah banyak berdoa, maka kita mengasihi Tuhan? Apakah karena kita banyak persembahan, maka kita mengasihi Tuhan? Nah, saudara-saudara, kiranya pertanyaan ini boleh kita jawab masing-masing. Apa tandanya kalau betul-betul kita mengasihi Tuhan? Nah, saudara-saudara, orang yang saling mengasihi, ya, itu diikat oleh satu jalinan yang disebut sebagai komunikasi. Jadi komunikasi itu menyatukan. Saya mengasihi istri saya, maka saya jadi pengen tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, apa hobinya, apa warna kesukaannya, apa makanan yang dia rasa senang dan yang tidak. Nah, jadi artinya ada memperhatikan, ya, ada memperhatikan. Oke, jadi tanda daripada love itu adalah memperhatikan. Kalau saudara tidak love, saudara tidak akan memperhatikan. Maka di sini sangat jelas. Di ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Jadi, suatu tanda yang sangat sederhana, Bapak Ibu, bagi kita semua adalah saat kita, betul, saya berkata, I love my Jesus. I love my Lord Jesus Christ. I love my God. Saya mencintai akan Tuhan saya. I will love him with my all strength, dengan seluruh kekuatan, my all strength, kekuatan saya. Jadi dengan seluruh kesehatan, dengan seluruh apa yang saya punya. Oke, maka itu inevitable. Jikalau kita adalah born again Christian, maka Roh Kudus ada hadir dalam diri kita. Dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kepada seluruh kebenaran. Maka inilah tanda utama dan pertama dari anak-anak Tuhan yang sejati. Yaitu dia akan memperhatikan firman Tuhan. Ya. Saudara,
itu tidak melihat konteks apakah di gedung gereja atau lewat Zoom seperti ini. So, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, ya, kita akan memperhatikan saat hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan. Tetapi bukan hanya dalam konteks seperti ini saja. Karena ilalang dan gandum itu ada di satu tempat. Tidak pernah dipisahkan. Ilalang itu mewakili akan orang-orang yang dibinasakan. Sedangkan gandum mewakili akan orang-orang yang diselamatkan. Gandum masuk ke lumbung, ilalang masuk ke tempat untuk dibakar. Tapi mereka selama-lamanya di satu tempat. Maka kita ada satu tanda, yaitu suatu kerinduan kepada Tuhan setiap hari. Untuk apa? Untuk membaca akan firman-Nya. Nah, ini penting. Ya. Jadi orang-orang yang akhirnya dalam rumah tangganya itu ada family altar, membangunnya bagi Tuhan dan bagi anak-anak, ini suami istri yang sepakat, itu karena dimulai dari mereka sendiri sudah memperhatikan firman tersebut. Nah, saya coba baca ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Jadi ada perintah. Nah, perintah bagaimana kita dapatnya melalui kitab suci ini? Ini semua isinya adalah firman Tuhan, di dalamnya mengandung cerita, mengandung kisah, mengandung instruksi, mengandung kebenaran. Saudara, hari ini kita memperhatikan tidak ini? Saya berharap dan saya berdoa ya bahwa kita semua di GKI Pinangsia boleh memiliki waktu teduh bersama Tuhan setiap hari. Tetapi pada dasarnya saya menemukan cukup banyak pasutri yang mengalami kesulitan untuk membangun intimacy with God. Nah, katakanlah maka seorang pasutri, ya, sepasang pasutri, jadi pasangan suami istri ini bisa membangun akan intimacy with God setiap hari. Maka setiap hari ada firman yang dia perhatikan. Nah, maka firman yang dia itu perhatikan itu ada kalimat lanjutannya. Haruslah engkau mengajarkannya. Oke, apa? Di situ dibilang berulang-ulang. Nah, berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, seseorang yang betul-betul membaca kitab suci, ini suami dan istri, sebagai keteladanan pertama dalam rumah, maka dialah yang kemudian mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Oke, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Nah, inilah apa yang kita sebut sebagai berulang-ulang, itu adalah sebuah kebiasaan. Ya, atau sebuah habits. Nah, habits itu apa? Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita ulang-ulang, dan kemudian kalau terus diulang maka akan ada pola. Ya, pola itu kalau kayak di pabrik baju, satu pola bisa bikin ratusan baju, ribuan baju dengan ukuran dan model yang sama. Nah, pola ini akhirnya ujungnya di sini adalah apa yang disebut sebagai family system. Nah, family system, family itu adalah keluarga, dan sistem, ya, sistem itu adalah ikatan yang kokoh, oke, sistem, karena sudah menjadi sistem. Maka ikatan yang kokoh, di mana di dalam ikatan yang kokoh ini, dia mengandung kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan, dihadirkan, diupayakan. Nah, oleh siapa? Pertama pasti oleh ayah dan ibu. Oleh suami dan istri ini. Karena anak-anak itu sebenarnya hanya ikutan saja. Jadi kalau rumah itu tidak ada doa, ya karena papa mamanya tidak ngajak. Gitu ya, bisa paham ya. Jadi kalau di rumah itu ibadah online semuanya di masing-masing kamar. Ya karena papa mamanya juga begitu. Ya kalau saya tidak bisa begitu. Saya kumpulkan semua di satu meja makan. Kami jam 8 sudah siap untuk online, dan setelah itu ibadah selesai kami saling discuss. Saling self reflection, sharing dapat apa tadi dari khotbah yang kita dengar. Dan saya biasa sharing duluan, setelah itu istri, lalu baru
ketiga anak. Nah, jadi kita sekarang memahami akan sesuatu. Bahwa ada perintah daripada Tuhan untuk berulang-ulang mengajarkannya. Tetapi apa yang diajarkan ini? Jadi yang diajarkan ini adalah yang kita perhatikan. Nah, apa yang kita perhatikan? Itu apa yang Tuhan perintahkan. Oke, apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan perintahkan itu adalah dalam bentuk firman, dalam bentuk prinsip-prinsip kebenaran kehidupan. Kita perhatikan. Kenapa kita perhatikan? Jelas, karena saya sedang mencoba untuk belajar untuk apa yang disebut sebagai mengasihi Tuhan. Ya, saya mencoba belajar dalam sisa hidup saya ini, mencoba belajar mengasihi Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kalau saya mengasihi istri, saya akan perhatikan kata-kata dia. Saya tidak akan abaikan. Tapi kalau saya ini suami yang nggak pedulian, ya terserahlah kamu mau ngomong apa, ya. Saya nggak ada pusing kan begitu. Tapi kalau ada cinta, di situ ada perhatian. Nah, kita lanjutkan, saudara-saudara. Nah, di dalam kebiasaan ini, ada apa yang disebut sebagai kebiasaan baik, ada disebut sebagai itu adalah kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan baik dan kebiasaan buruk ini bisa menjadi sistem. Jadi family system adalah kumpulan kebiasaan. Apakah itu kebiasaan baik ataupun juga kebiasaan buruk. Nah, kalau kebiasaan buruk itu apa? Sebagai contoh, misalnya, ya ada itu, saya tahu juga, ada suami yang malas. Ya, ada suami yang malas. Nah, artinya anak-anak zaman sebelum pandemik ya, anak-anak udah pada berangkat ke sekolah, dia belum bangun. Ya, dia belum bangun. Nah, ada juga istri yang malas juga. Di masa pandemik seperti ini, itu jam 1. Ngapain dia? Nonton drama Korea. Ya, nanti bangunnya jam berapa? Jam 9. Ya, jadi suami masak sendiri, udah lapar. Dia tidak peduli, istri tidak peduli. Dia hanya asik saja dengan dia punya kesenangan. Nah, saudara-saudara, maka di dalam sistem itu mengandung sebab dan akibat. Ya, jadi kita tidak bisa menafikan hal ini atau meremehkan hal ini. Yang jelas dalam sistem yang mengandung kebiasaan, apakah itu baik atau buruk, itu mengandung sebab dan mengandung akibat. Nah, kalau itu orang malas, maka akibatnya apa? Saya ajak kita membaca firman Tuhan ya dari Amsal 6 ayat 9. Di situ dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Pemalas ini kebiasaan, biasa malas. Kalau biasa malas, karakternya jadi malas ya. Dia mah emang orangnya malas. Loh kenapa? Ya, kalau dikasih tahu, suruh berbuat sesuatu, nggak langsung dikerjain. Dia yang entar. Atau pemalas juga tanda-tandanya seringkali dia menunda, ya tidak pernah selesai. Ya, dia ngerti instruksinya, tapi saking malasnya dia nggak bisa lakukan sampai selesai. Mesti disuruh-suruh. Baru akhirnya selesai. Itu pun sambil ngumpat-ngumpat, ya. Nah, ambil ngeluh-ngeluh. Saya bacakan. Ada sebab, ada akibat. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur bentar lagi, ya. Ngantuk bentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Untuk tinggal berbaring. Nah, akibat. Ada akibatnya, kawan-kawan. Di ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, ini adalah God's natural law. God's natural law adalah hukum alam Allah yang Tuhan telah tanam di dalam dunia. Hukum alam Allah yang kelihatan itu misalnya ini pen saya lepas pasti jatuh ke bawah. Dia tidak mungkin melayang. Ya, ini mau pennya punya orang Kristen, orang ateis, siapapun ya, ini pasti jatuh ke bawah. Jadi tidak ada hubungan dengan keyakinan, dengan agama. Termasuk hal seperti ini juga. Anda mau Kristen tapi Anda pemalas, oke. Ada gas di cerolo. Kemiskinan akan datang, menyerbu. Dikatakan seperti apa tadi? Seperti dan kekurangan, seperti orang yang bersenjata. Jadi kemiskinan kepadamu itu seperti penyerbu. Ya kalau orang nyerbu, waduh tidak bisa ditahan. Kenapa? Karena malas. Nah seperti itu. Mungkin ada orang Kristen doa Tuhan berkati usaha ya di masa pandemi, tapi malas. Saudara mau income 10 kali lipat, saudara juga harus action 10 kali lipat. Kalau tidak, jangan berkhayal ya. Karena ini adalah firman Tuhan yang mengandung hukum
alam Allah. Apa yang kita kerjakan itu baik, akibatnya adalah baik. Apa yang kita kerjakan buruk, akibatnya juga buruk. Tidak ada suatu hukum, saudara ya, kita berbuat hal yang buruk kemudian menjadi baik. Itu sangat mungkin terjadi atas suatu maksud, the intervention of God mungkin terjadi. Itu melalui belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, itu sangat mungkin. Tapi without that itu tidak mungkin. Karena hanya di salib Kristus lah, salib terkutuk itu telah berubah menjadi salib mulia. Karena Tuhan Yesus telah mati, bangkit, dan hidup. Tetapi ini kita tidak berbicara di dalam cases, dalam kasus. Kita berbicara hidup secara umum. Secara umum, kita orang-orang yang sudah ditebus, kita hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Nah, ini tadi contoh yang buruk, ya. Nah, kalau contoh yang baik bagaimana? Contoh yang baik ya kita secara sederhana, misalnya kita buka Mazmur 1 saja sudah ketemu sebab akibatnya. Di situ dikatakan, misalnya Mazmur 1 ayat 2 ya, teman-teman ya. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka di ayat 3, saya langsung baca bagian bawahnya, itu ada akibat. Nah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, itu adalah akibat. Nah, jadi kita mengerti sekarang. Oke. Tadi ada firman Tuhan di Ulangan 6 berkata tentang bagaimana kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memperhatikan firman dan kemudian mengajarkannya berulang-ulang. Nah, saudara, saya merindukan bahwa hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga kita. Bahwa kita betul-betul ada family altar. Nah, kenapa kita harus mengajarkan berulang-ulang? Ini sangat penting. Karena kita melahirkan anak-anak itu di dalam dosa. Jadi kita beda dengan Muslim ya. Muslim itu percaya waktu anak itu lahir adalah seperti kitab putih, lembar putih. Nanti kenapa dia gedenya berdosa karena lingkungan? Nah gitu. Tapi kalau kita tidak memiliki teologi seperti itu. Teologi kita itu adalah, sebentar saya lagi jaringannya. Tadi barusan unstable. Suara saya tetap jelas ya, Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak jelas, silakan kasih tanda. Nah, jadi kita berbeda dengan Muslim punya konsep bahwa waktu lahir itu bayi itu putih bersih. Ya, tapi kita tidak. Karena dari bagian firman Tuhan itu cukup banyak berkata bahwa dari satu orang, dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Dari satu Adam. Adam pertama. Kalau jatuh dalam dosa, maka hari ini kita ada apa yang disebut sebagai dosa turunan. Tapi melalui Adam kedua, the second Adam adalah Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita juga mendapatkan keselamatan. Terlebih Daud di dalam kepekaan rohaninya, maka dia juga berkata bahwa dalam kandungan ibunya dia sudah berdosa. Dalam kandungan, bayi itu belum bisa apa-apa. Tapi dia merasakan bagaimana dia sudah berdosa. Nah, coba kita perhatikan. Jadi waktu suami istri menikah dan melahirkan anak. Nah, ini konsep teologi mulai bermain. Yaitu kita melihat bahwa anak ini anak cantik. Ya, anak ini lucu. Anak ini menggemaskan, ya. Jadi senang sekali kalau kelahiran anak ya. Nah, tetapi theologically speaking, maka kita tahu bahwa anak ini telah berdosa. Nah, kalau anak ini dibiarkan tidak didisiplin, nanti maka yang berkembang itu adalah dosanya. Itu pasti. Nah, kalau dibiarkan dan berkembang adalah dosanya apa? Ya, saya punya 3 anak. Ya. Satu sudah kuliah, satu masuk SMK, cewek, yang sulung cowok, cewek, lalu yang terakhir ini naik SMP 3. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana saya melihat mereka berdosa. Ya, misalnya kalau diberitahu instruktif, secara spontaneous, secara impulsif, cenderung melawan. Ya. Jadi urusan mendengar, urusan nomor 2. Urusan nomor 1, kalau bisa ngebantah dulu. Oke? Apalagi, kalau saya sebut itu banyak sekali. Ego. Ya, saat kecil itu. Bagi makanan. Maunya yang besar, yang terbaik bagi dia. Ya, yang sisa-sisa kasih adik. Itu dosa. Nah, orang tua harus mengajarkan.
Apalagi iri. Iri. Ya, misalnya yang sulung dengan yang tengah beda 4 tahun. Bagaimana yang sulung udah boleh begadang? Ya, karena sudah kuliah. Saya tidak terlalu lagi atur. Tapi kalau SMA ini, saya atur. Kamu tidur jam berapa? Lalu dia bisa bilang ke saya, kenapa kok boleh tidurnya bebas? Loh, kamu ini kan beda 4 tahun sama dia. Kamu nanti kalau sudah kuliah juga Bapak tidak terlalu intervene soal tidur kamu, asal kamu perform kayak Koko nilainya. Nah, tetapi Bapak tidak izinkan anak Bapak ya seperti kamu masih SMA kelas 1 mau tidur jam 1, jam 2. Nggak bisa. Tidur lebih awal. Bangun lebih pagi. Ini my instruction. This is my home. This is the order. Kamu listen dan taat. Nah, saudara, inilah yang disebut sebagai memberitahukan, mengajarkannya berulang-ulang. Ya, mengajarkannya berulang-ulang. Nah, lalu responnya bagaimana? Nah, kalau sudah remaja, ya saya ketemu ini, cukup banyak dari para peserta Stronger Merit. Jadi kami selalu ada visit and pray. Setelah kelas selesai itu, kami ada pertemuan by Zoom, saya dan Liana ketemu mereka, Pak Sutri, oke. Juga sebelumnya ada interview. Nah, kalau interview saya selalu tanya, ada masalah apa? Supaya saya bisa doakan. Nah, kalau udah pernikahan anak punya remaja itu ya, jadi berarti pernikahan sudah 15 tahun ke atas, 20 tahun punya anak remaja, itu selalu broken relationship. Broken relationship antara siapa? Antara ayah dengan anaknya. Mau anak laki terserah, mau anak cewek terserah. Broken relationship artinya apa? Artinya pernah ayahnya berkata begini-begini, anaknya membantah, anaknya menolak, anaknya tidak setuju. Nah, terjadi broken. Ya, udah perang dingin. Ayahnya nggak mau sapa lagi anaknya. Anak nggak mau disapa, nggak pusing. Ya, duit dari mama, ya kan? Nggak minta ke papa. Jadi semuanya tetap lancar. Nah, saudara-saudara, ini terjadi di dalam banyak keluarga. Nah, saat tadi saya berkata soal respon yang negatif, itulah tanda betul manusia telah jatuh di dalam dosa. Nah, kalau dibiarkan, yang berkembang adalah dosanya. Maka kita tahu, waktu anak itu masih kecil, kalau dia bersalah, harus ditegur. Kalau dia melawan, kitab suci berkata, kasih dia rotan. Rotan tidak akan membuat dia mati. Rotan akan melindungi dia dari apa? Dari maut. Rotan itu akan melindungi dia dari maut. Nah, jadi ayah, ibu yang berperan adalah waktu anak itu masih kecil. Ya. Di sini ada power struggle. Di mana ada aturan ditegakkan, tapi anak itu cenderung untuk mau melampaui pagar. Nah, semua anak saya melewati masa ini. Tapi ya, di sini kuat-kuatan power struggle. Tidak pernah boleh orang tua kalah dari anak. Orang tua harus selalu benar. Tapi ini orang tua yang takut akan Tuhan, ya. Orang tua yang waras. Papa telah tetapkan ini sebagai aturan. Jangan dilanggar. Nah, kalau dilanggar, tegur. Masih melawan, pukul. Ini anak. Nah, kalau dia lakukan yang baik, kita puji. Ya, jadi dalam disiplin itu ada aturan, dan aturan ini adalah untuk tertib dan teratur. Ya, jadi boleh nggak, Pak, saya nonton TV? Bukan karena papanya lagi senang, boleh. Lagi papanya lagi bete, nggak boleh. Bukan begitu. Itu namanya nggak ada aturan. Tetapi anak nonton TV, dia kita atur. Boleh berapa jam, oke. Setelah kamu bikin PR, ini semua aturan yang disepakati. Nah, kalau begini, anak menjadi ngerti, oh, hidup ada aturannya. Iya, ada aturan. Nah, maka disiplin, pujian, teguran ini mengikis dosa. Kenapa mengikis dosa? Karena dia menghidupkan hati nurani. Dia tahu kalau dia berbuat salah, papa tegur, mama tegur, maka hati nuraninya hidup. Tapi anak hari ini, banyak yang tidak hidup hati nurani. Karena dia berbuat apapun, dia ngerjain adiknya, dia ketawa-ketawa. Bapaknya ikut ketawa, aneh sekali ya bapaknya ini. Padahal bapaknya harus tegur. Karena begitu ketawa, seperti dikasih reward, seperti dikasih upah. Nanti dia kerjain lagi. Nanti adiknya nangis lagi. Nanti
papanya ketawa, mamanya marah. Nah, ini semua bisa confuse, bisa membingungkan. Nah, saudara-saudara, maka selama anak itu masih kecil, dan saya sebut anak, berarti kalau kita sebut pra-remaja, itu usia 10, 11, 12. Sebelum 10, saya kategorikan anak. Tapi kalau sudah 10, 11, 12, itu sudah pra-remaja. Remaja, 12 sampai 17. Pemuda, 18 sampai 25. Nah, kalau sudah memasuki pra-remaja, 10, 11, 12, kita udah harus alert. Wah, ini sudah tidak murni bisa instruktif lagi. Tapi sudah kita mulai transition menuju apa yang disebut sebagai discussion. Jadi, dan discussion yang baik itu terjadi karena relationship, karena persahabatan. Ya, hari ini anak saya yang paling kecil sudah usia 15. Ya, yang cewek ini 16. Kemarin dia bilang, papa besok tahun depan saya sweet 17. Oh ya, cepat sekali ya. Nah, saya udah nggak bisa instruction begini, nggak bisa. Udah berubah menjadi apa yang disebut sebagai discuss. Saya banyak berkata kepada anak saya yang paling kecil saat dia memberikan pendapat. Ada kalanya error, kakaknya bisa error. Yang nomor 2 juga bisa error. Lalu adiknya angkat bicara. Begitu angkat bicara, yang ini bisa marah. Anak kecil, tahu apa lu? Ya. Tapi saya hargai, saya bilang gini, adikmu ngomong tuh betul. Dia nggak asal bicara. Kamu bisa dengarkan. Nah, artinya apa? Saya mulai menghargai dia sementara lagi menjadi pria dewasa yang bisa memberikan pendapat, bisa memberikan masukan, oke, juga bisa memberikan nasihat, dan bisa bertukar pikiran. Iya. Jadi saya bertanya, menurut kamu itu bagus nggak? Nah, dia akan discuss, ngomong ke saya gini-gini. Sampai saya dengarkan baik-baik, saya dengarkan. Mendengarkan logikanya. Kalau logikanya ada yang tidak masuk, saya akan ngasih tahu. Logika kamu tuh nggak tepat di sini. Kamu tahu tidak? Di mana falasinya? Di mana kesalahannya? Kalau dia bilang tidak tahu, saya akan jelaskan dengan sangat detail. Setelah sangat detail, saya tanya lagi terakhir. Mau tanya apa lagi? Enggak apa, udah cukup jelas. Oke. Keep good ya, berbuat yang baik terus. Nah, saudara-saudara bisa paham ya. Jadi ada bahwa kita memahami dalam teologi Kristen bagaimana dosa ini bisa dipukul. Gitu. Apa hanya dengan doa saja? Doa pasti. Tapi doa pun harus spesifik. Apa yang kita minta kepada Tuhan. Bukan berdoa, Tuhan, tolong anak saya supaya baik ya. Tapi saudara tidak mau ambil tanggung jawabnya. Itu tidak tepat di hadapan Tuhan. Saat saya berdoa, Tuhan, tolong anak saya. Maka saya juga mengerjakan bagian saya. Dan bagaimana saya mengerjakan bagian saya, seringkali saya tidak tahu. Sehingga saat subuh-subuh saya sedang intimasi with God, saya seringkali bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Saya nggak ngerti. Yang jelas saya tahu, anak saya ini ada masalah. Tapi saya juga nggak ngerti. Tapi kemudian Tuhan bisa berikan wisdom. Dia bisa pimpin kita. Dan akhirnya ujung daripada wisdom itu adalah anak kita berhasil di-solve masalahnya. Nah, saudara-saudara, sampai titik ini kita memahami akhirnya bahwa hal ini terjadi secara terus-menerus ya. Berulang-ulang. Terus-menerus. Tidak pernah berhenti. Saya pikir ini berhentinya kapan ya? Karena saya memandang juga kalau anak itu sudah nanti masuk pemuda. Tadi saya udah bilang kita membangun relationship dengan mereka loh. Bersahabatan. Artinya saat nanti mereka udah pemuda, ada dua hal yang menjadi masalah mereka. Ya, itu adalah pertama pasangan hidup. Akankah mereka nanti pacaran dengan yang seiman? Yang kedua adalah masalah kuliah mereka di mana, jurusan apa yang akan menentukan mereka kerja di mana. Ini penting. Karena kalau tidak jelas, nanti mereka kayak kodok loncat-loncat dari satu perusahaan ke perusahaan lain nggak jelas gitu, muter-muter. Kita tidak mau. Kita tidak mau. Anak saya yang sulung sekarang masuk di psikologi di Maranatha, dia sangat jelas. Dia ingin menjadi seorang psikolog bahkan psikiater. Jadi dia merasa bahwa profesi ini sangat dibutuhkan di masa depan.
Oke, jam 8 tanya jawab. Oke. Nah, terus udah gitu dia tahu apa yang dia inginkan di masa depan. Nah, tugas saya membimbing. Ya, membimbing dia supaya betul-betul dia jadi. Inilah yang disebut panah menuju tepat, menuju sasaran. Saya berharap nanti di masa depan dia betul-betul bisa menolong banyak orang yang depresi, stres, anxiety, mengalami masalah rumah tangga dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Nah, anak saya yang kedua, dia pun sekarang sedang bergumul sekali ya. Saya belum bisa bicarakan di sini karena dia masih SMA kelas 1, kadang dia ke sini, kadang dia ke sana. Tapi peranan saya adalah mencoba untuk membimbing dia dan menjadi kawan bicara. Kalau anak saya yang bungsu masih perlu waktu lagi. Nah, teman-teman, jadi sampai nanti anak ini pacaran, oke, kita temannya, teman kongko. Oke, teman kongko, teman diskusi. Sampai nanti dia bekerja, dan bekerja, kalau itu berhasil, bisa difitnah. Kalau tidak berhasil, gagal, ya tidak naik gaji, tidak naik jabatan, itu juga masalah. Bagaimana anak kita akhirnya bisa perform di dunia kerja? Nah, saya sendiri beritikat, I have goodwill. Saya ingin menjadi sahabat bagi mereka. Nah, itu tidak bisa akhirnya datang begitu saja. Ini semua adalah wilayah daripada upaya, daripada usaha, daripada perjuangan dari suami istri, dari ayah dan ibu, untuk kemudian melahirkan tata tertib, keteraturan, disiplin yang jelas. Kamu melawan, hukumannya ini. Kamu setuju ikut, maka ada rewardnya ini. Nah, nanti kalau dia masuk ke dunia publik, society, dia juga tahu di sana ada hukum, ada ketertiban, ada keteraturan. Kalau tidak, mereka akan jadi orang sembarangan. Kalau jadi orang sembarangan, saya kasih tahu, tidak pernah akan dihormati oleh siapapun. Silakan Anda kaya, tapi sembarangan tidak dihormati. Ya, lebih baik menjadi orang tertib, teratur, oke, predictable, bisa ditebak, dan akhirnya seluruh meaning daripada hidup kita memperhatikan akan firman itu. Nah, saudara-saudara, maka yang tadi saya sebut itu adalah sebenarnya sudah family altar informal. Ya, family altar yang informal. Artinya sedang makan, bisa ngobrol tentang firman Tuhan dan prinsip-prinsipnya. Oke, sedang di mobil juga bisa. Ya, saya pernah nyetir, anak saya Justin masih kecil, tiba-tiba dia berkata, "Papa, itu ada awan. Apa Tuhan Yesus tinggal di awan itu sambil nunduk ke atas?" Saya sambil nyetir liatin gitu ya. Ini sedang nyetir. Saudara mau jawab apa? Wah, ini butuh sekali pertolongan Tuhan. Akhirnya saya bilang, "Iya, J. Mungkin iya Tuhan tinggal di sana ya. Itu surga namanya. JJ mau masuk surga? Mau, Pak. Bagaimana caranya? Percaya sama Tuhan Yesus." Hah? Masa percaya saja bisa masuk surga? Iya. Tahu dari mana? Mama yang bilang. Nah, seperti itu ya. Terjadi suatu percakapan antara saya dengan Justin yang saat itu, saya pikir dia rasanya baru mungkin SD kelas 1, kelas 2 gitu. Masih kecil sekali. Itu yang informal. Maka dikatakan firman Tuhan seperti ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila dalam perjalanan ya, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Oke. Nah, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Jadi ada lambang-lambang yang ditaruh, seperti diikat di sini, ada di dahi ya. Saya nggak tahu tuh modelnya kayak gimana ya. Apa itu bandana atau gimana? Ada perintah Tuhan di sana. Nah, itu yang informal. Nah, ada satu yang kita harus bangun. Itu yaitu family altar yang formal. Nah, yang formal itu adalah saat betul-betul kita, kalau dulu waktu anak saya masih kecil, itu setiap malam. Setiap malam jam 7:30, anak-anak sudah dikumpulkan.
oleh Liana. Saya tidak ada, karena saya ada di gereja. Ya, saat itu saya melayani di satu gereja di Bandung. Jadi hampir tiap malam itu ada doa malam, ada besuk juga sampai rumah jam 9, ada rapat kalau sampai rumah bisa jam 10. Nah, tetapi setiap hari yang setia untuk ada family altar dengan membacakan kitab suci dan kisah-kisah dari buku, komik bisa, buku bergambar, memperkenalkan Tuhan dan tokoh-tokoh Alkitab itu Liana. Nah, saat saya ada di rumah, saya kadang-kadang menggantikan Liana. Tapi sejujurnya saya juga masih bingung saat itu karena berbicara kepada anak-anak itu tidak mudah. Nah, kalau sekarang anak-anak saya sudah dewasa, kami tidak tiap hari, tapi ada 1 minggu 1 kali. Kami ambil waktu itu Rabu sore. Kenapa Rabu sore? Karena disitulah di semester ini, Josten itu kosong kuliahnya. Kalau semester yang lalu itu dia di hari Selasa kosong. Jadi kami kosong itu Selasa, sementara adik-adiknya lebih bisa fleksibel. Nah, kami kumpul untuk bagaimana? Nah, kumpul itu saya yang pimpin. Jadi saya pimpin dengan membacakan bagian firman Tuhan yang saya sedang baca. Oke, sekarang saya sedang baca dari 2 raja-raja. Maka saya bisa mengambil bagian yang tadi pagi saya baca untuk saya sharingkan. Atau bagian kemarin-kemarin yang cukup menarik perhatian saya. Nah, karena saya memiliki kebiasaan membaca kitab suci setiap pagi, maka ini tidak susah untuk sharing. Nah, setelah saya sharing, maka isi saya bisa men-sharingkan apa yang dia baca. Karena dia juga membaca setiap pagi. Nah, demikian juga 3 anak-anak saya men-sharingkan apa yang mereka baca. Karena 3 anak saya juga itu membaca kitab suci setiap hari. Nah, atau bisa juga di hari itu saya pernah tunjuk, Josten, kamu yang hari ini pimpin. Nah, kemudian langsung dia bilang, oh ya, tadi pagi Josten baca dari Mazmur. Nah, Josten rasanya akhir-akhir ini letih sekali kuliah. Lalu pas baca Mazmur, di firman Tuhan bicara seperti gini. Ya sudah saya dengarkan gitu. Saya dengarkan anak yang 2 ini bisa tepuk-tepukan. Yang adik ya. Perhatikan, Koko lagi bicara. Nah, seperti gitu. Nah, mereka diam lagi. Nah, hal-hal seperti ini, Anda lihat bukan? Mengajarkannya berulang-ulang. Bahkan pada saat ada firman Tuhan disampaikan, dicaringkan, dan itu dia tahu bukan papanya, tapi kokonya, mereka bisa secara spontaneous. Ya, ledek-ledekan, tepuk-tepukan, karena ini beda hanya setahun. Tapi saya kasih tahu lagi, jangan. Perhatikan. Nanti pas kamu ngomong juga kami perhatikan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sehingga saudara-saudara, bagaimana kita bisa akhirnya di masa pandemik ini menyatukan seluruh anggota keluarga.